Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fania Okta Nurhaliza dengan NIM 20013022278 akan menjelaskan perjalanan tentang bisnis kecilku. Bisnis, ilmu pengetahuan bisnis atau pelajaran yang berkaitan dengan studi bisnis dan mencakup berbagai bidang seperti akuntansi, pemasaran, dan e-commerce. Atau bisnis merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengoperasian suatu bisnis atau usaha. Banyak hal tentang ilmu manajemen, termasuk manajemen proyek dan manajemen mutu, yang dipelajari di jurusan ini. Pengetahuan seputar bisnis misalnya tentang produksi dan kelayakan bisnis akan bertambah. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis, membantu penggandaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, menunjukkan eksistensi, kebanggaan dan pencapaian pemilik dan karyawan dalam jangka panjang. Manfaat bisnis yang pertama yaitu melatih kedisiplinan menghargai uang. Belajar bisnis juga dapat melatih Anda untuk lebih menghargai uang dan waktu. Dalam berbisnis, mandiri, seluruh kendali dipegang oleh Anda sendiri sehingga Anda harus konsisten, disiplin dalam menjalankannya. Dan yang kedua ada mendapatkan keterampilan dan kepemimpinan. Karena hal belajar berbisnis mencakup banyak bidang bisnis, sehingga Anda juga akan mendapatkan keterampilan berwirausaha dan berkepemimpinan. Kedua keterampilan ini tidak diperoleh secara turun-temurun, melainkan harus dilatih dengan intensif supaya dapat berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, memberi manfaat bagi orang lain. Tak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, belajar bisnis juga akan memberi manfaat bagi orang lain di sekitar Anda. Terlebih apabila Anda memanfaatkan bisnis tersebut untuk berwirausaha, secara langsung Anda menyediakan lapangan kerja baru sehingga memberi peluang untuk orang lain membutuhkan pekerjaan. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, formulity, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang kedua ada place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Macam-macam bisnis. Yang pertama yaitu bisnis pertanian, yang kedua ada bisnis produksi bahan mentah, yang ketiga ada bisnis manufaktur, yang keempat ada bisnis konstruksi, dan yang kelima ada bisnis transportasi, kemudian keenam ada bisnis komunikasi, ketujuh ada bisnis perdagangan besar atau kecil, dan yang terakhir ada bisnis finansial. Pada slide selanjutnya, saya akan menceritakan tentang bisnis kecil yang saya jalankan. Ramadan telah tiba. Dengan mengisi waktu luang, berbisnis kue kering bisa menjadi suatu hal yang mendapatkan keuntungan besar dengan berjualan kue kering aneka macam seperti kastengel, nastar, putri salju, semprit, tumprit, cocobal, yubi coco, cocokan coco, palm cookies, dan cooker lain-lain. Di sini saya merintis usaha kue kering sejak tahun 2020 Ramadan yang lalu, memilih usaha dapur yang saya beri nama The Kitchen Home atau New Kitchen. Tidak hanya menjual kue kering saja, ada berbagai masakan lain diantaranya yaitu ada nasi kotak, menu takjil, brownies lumer, dan aneka jajanan snack box yang harganya pun bervarian, yaitu untuk nasi kotak mulai dari 15.000 sampai 20.000 atau lebih dan menyesuaikan lauk serta budget yang diinginkan.
Untuk menu takjil, mulai dari harga 6 ribuan sudah mendapatkan satu box mie goreng, dan harga 7.000 sampai 10.000 mendapatkan nasi dan macam-macam nasi yang diinginkan atau sesuai budget. Untuk harga menu takjil 7.000 sudah mendapatkan menu diantaranya ada nasi, mie goreng, tumis buncis wortel, dan tahu telur setengah bumbu balado. Untuk menu 8.000 mendapat isian nasi, sambal goreng kentang ati, dan satu telur utuh. Dan menu lain-lain atau bisa dicek di Instagram @thekitchenhome. Untuk isian snack box pun bermacam-macam, mulai dari lemper, risoles mayo, lumpia, puding, cookies topping, dan masih banyak lainnya. Harganya pun terjangkau, mulai dari 2.000 sampai 5 ribuan saja. Dan untuk harga kue kering mulai 30.000 per toples 500 gram. Saya memasarkannya melalui Instagram, WA, promosi dari teman-teman. Semuanya saya urus sendiri, mulai dari menjualkan, mengantar makanan, COD, membuat, dan membungkus barang. Tetapi ketika pesanan banyak, saya dibantu oleh ibu saya, seperti ada pesanan nasi box dan nasi takjil. Pada tahun ini saya mampu menjual ratusan box nasi box dan takjil dan snack box. Begitupun dengan kue kering yang awalnya hanya laku 20 toples, sekarang menjadi ratusan toples. Tidak hanya kue kering toplesan saja, tapi saya juga menyediakan paket hampers kue kering yang dibanderol dengan harga mulai dari 130 sampai 180 sesuai. Untuk hampers kue kering paket Mekah itu isi 2 dengan harga 130 ribuan sudah mendapat kue kering palm cheese cookies atau putri salju dan nastar atau kastengel dengan toples segi 8 500 gram. Hampers kue kering paket Madinah isi 4 dengan harga 160 sudah mendapat kue kering palm cheese cookies, nastar, kastengel, putri salju dengan toples kotak ukuran 300 gram. Dan ada hampers kue kering paket Kuba isi 6 dengan mendapat kue kering palm cheese cookies, nastar, semprit, skippy cookies, putri salju, dan cocokran. Dengan berbisnis ini, saya mendapatkan keuntungan 50% dari modal yang saya gunakan. Berikut foto-foto usaha saya. Ini ada foto aneka kue kering, dan yang kedua ada foto nasi box dan takjil, yang ketiga ada foto hampers kue kering. Terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.